Anggaran pidana khususnya money politik di ujung-ujung misalnya yang lagi hits di kita ini di masyarakat kita adalah serangan fajar itu istilahnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Oke. Saat ini sudah ada di studio narasumber kami Bapak Dr. Sahran Raden SAG SHMH, akademisi pengamat politik dan akademisi di UIN Datuk Karama Palu, yang juga ketua LPMP. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Roni. Kita berjumpa lagi untuk kesekian kalinya. Ya. Karena ini bahasan soal pemilu sangat menarik dan dinamis, jadi Bapak kami undang kembali. Ya. Nah, sekarang pembahasan kita bukan soal proses tahapan yang kemarin, tapi ini ada isu menarik yang saya kira juga masyarakat Palu sudah dan Sulawesi Tengah sudah mendapat informasi ini, yaitu terkait dengan adanya PSU di Sulawesi Tengah. Nah, tapi sebelum saya ke pokok pembahasan kita, saya ingin perkenalkan dulu ke masyarakat dan sahabat podcast Palu, narasumber kita ini, biar tidak dibilang kami di podcast Palu ini menghadirkan narasumber yang tidak berkompetensi atau tidak kapabel. Saya baca dulu, biar kamu tahu gitu ya kan. Ya, Pak Dr. Sahran Raden ini anggota KPU Sulteng 2 periode. 2013-2018 adalah sebagai ketua KPU Sulteng, kemudian 2018-2023 sebagai ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Nah, saya kira apa yang akan kita perbincangkan hari ini, beliau punya pengalaman di 2 periode yang mungkin bisa menjadi informasi berguna juga untuk kita masyarakat, khususnya penonton podcast Palu. Nah, Pak Dokter, saya menyampaikan bahwa tema kita waspada potensi pelanggaran pemilu di PSU. Nah, kami sudah mendata dan mungkin juga masyarakat Sulawesi Tengah sudah mendapatkan pesan berantai bahwa di Sulawesi Tengah itu kita akan melakukan PSU di 27 TPS. Ya. Nah, Kota Palu 9 TPS, Morowali 1 TPS, Banggai 2 TPS, Parimo 3 TPS, Toli-Toli 3 TPS, Touna 1 TPS, Poso 7 TPS, Banggai Kepulauan 1 TPS. Nah, pertanyaan saya Pak Dokter, ini kan Bapak sudah berpengalaman 2 periode. Kira-kira Pak, yang ingin mungkin saya juga mewakili publik, sebagai mantan Ketua KPU Sulawesi Tengah, apa pendapat Bapak dengan adanya PSU sekarang? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya sebelumnya kita bersyukur ya, Alhamdulillah bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari kemarin berjalan sukses, aman itu ya dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Namun hari ini kita menyaksikan berdasarkan data yang diperoleh ya, baik itu teman-teman media maupun beberapa yang sudah dirilis ya oleh KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi di Sulawesi Tengah. Itu menurut data yang saya peroleh ada 29 sebenarnya, 29 TPS yang melakukan PSU. Di dua diantaranya itu adalah melaksanakan pemungutan suara susulan dan yang satu TPS juga melaksanakan pemungutan suara lanjutan. Jadi sesuai dengan norma di dalam peraturan perundang-undangan ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 bahwa selain PSU, pemungutan suara ulang juga bisa dilaksanakan PSS, pemungutan suara susulan, maupun PSL, pemungutan suara lanjutan. Nah, berkaitan dengan pemungutan suara ulang ini sebagaimana dalam TPS, sebenarnya menurut saya ini ada dua hal penting ya. Pertama itu adalah kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS ya, yang ada di TPS itu. Yang kedua itu adalah pemilih sendiri yang tidak mengetahui informasi berkaitan dengan
tata cara pemungutan suara di TPS itu. Jadi ada dua faktor utama. Faktor KPPS sendiri yang tidak cermat, tidak membuat prinsip kehati-hatian di dalam proses tahapan pemungutan suara. Dan yang kedua itu adalah pemilih sendiri yang tidak mendapatkan informasi lebih dalam, lebih detail berkaitan dengan tata cara pemungutan suara di TPS itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun PKPU Nomor 25 Tahun 2023, saya sudah bukan anggota KPU lagi, tapi maksud saya membaca membaca PKPU yang diundangkan oleh KPU itu bahwa dinyatakan sebenarnya PSU itu atau pemungutan suara ulang itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama memang karena ada terjadinya bencana alam dan kerusuhan ya di sebagian atau di seluruh atau sebagian dari dapil daerah pemilihan. Kemudian yang kedua memang pembukaan kotak suara pada saat pemungutan suara itu oleh KPPS dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 maupun di dalam ketentuan peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023. Jadi tata caranya mulai dari pembukaan kotak, kemudian mencermati secara keseluruhan sampai dengan pada saat dimulainya pemungutan suara. Nah, itu tidak disesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebenarnya adanya petugas KPPS ya yang meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus itu. Memberikan tanda khusus atau menandatangani atau menuliskan nama di surat suara. Nah, itu kan dulu pernah terjadi ya, ada pemilih yang menandai surat suara. Itu menandakan bahwa ini sebenarnya ada modus yang dilakukan agar boleh jadi terjadinya money politik ya, politik uang. Jadi di situ agar supaya ditahu siapa saja yang memilih kandidat tertentu itu. Nah, itu makanya karena terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, maka sejak pemilu 2014 itu KPU mengatur itu. Dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 juga mengatur berkaitan dengan terhadap peristiwa dan perbuatan itu. Maka kalau ada petugas KPPS yang memerintahkan atau meminta kepada pemilih untuk menandai surat suaranya, menandai dengan tanda khusus itu ya. Misalnya dengan ciri-ciri khusus yang menandakan calon tertentu misalnya. Nah, itu memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Yang berikutnya itu adalah petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan adanya surat suara yang tidak sah itu. Tidak sah, dan atau misalnya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan yang tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTB, memilih di satu TPS maupun di lebih dari satu TPS itu. Nah, ini yang saya kira itu mengakibatkan pemungutan suara ulang. Nah, terhadap kasus yang hari ini yang ada 29 TPS itu, saya mengecek teman-teman di penyelenggara, itu kebanyakan adalah pemilih luar yang datang ke TPS itu memaksakan untuk memilih, padahal dia tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB. Dan orang itu KTP-nya bukan di wilayah TPS yang bersangkutan. Nah, itu. Nah, ini seolah-olah memaksakan untuk masuk ke dalam untuk memilih. Nah, itu yang saya kira yaitu pastilah kalau lebih dari satu orang itu satu kali untuk memilih, maka itu dapat dipastikan itu adalah sebuah pelanggaran pemilu, dan itu
bisa direkomendasikan oleh di hasil penelitian oleh pengawas TPS ya, kemudian merekomendasikan kepada menyampaikan kepada Panwas di tingkat berikutnya, lalu kemudian nanti hasil kajiannya disampaikan rekomendasi kepada KPU ya untuk dilakukan PSU misalnya itu yang sebagaimana TPS-TPS yang sudah disebutkan tadi itu ya karena adanya rekomendasi dari Bawaslu yang kemudian itu setelah itu dikaji oleh KPU karena yang namanya rekomendasi kan sifatnya bisa tidak dilaksanakan itu ya oleh Bawaslu, tapi kalau yang namanya putusan Bawaslu itu harus dikerjakan serta merta harus ditindaklanjuti oleh KPU, tapi yang sifatnya rekomendasi boleh saja tidak dilakukan oleh KPU. Misalnya rekomendasi terkait dengan satu TPS itu harus PSU misalnya, tapi kalau berdasarkan kajian KPU bahwa ini sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU, maka boleh saja tidak dilaksanakan oleh KPU. Nah itu yang sifatnya yang perbedaannya. Nah ini saya kira penting ya untuk kita ketahui secara bersama itu. Saya kira itu. Baik. Nah di banyak pertanyaan publik juga ini masyarakat kemarin yang kami akomodir, Pak Dokter. Ya. Mereka bertanyakan kalau PSU itu apakah secara keseluruhan harus diulang semua dari nol begitu. Misalnya kemarin kita memilih di TPS yang sama sih. Memilih. Kemudian mereka tanya ke kita, apakah kita ini yang sudah memilih diulang lagi? Jadi kan kita bola-balik nih. Artinya masa mau baptis 2 kali? Ini kita bisa dipengaruhi dong. Apakah ini yang terjadi sekarang itu akan begitu juga atau harus hanya menggunakan surat suara yang atau DPT yang kemarin itu tambahan dengan yang seperti Pak Dokter jelaskan itu kalau orang dari luar kota harus memiliki rekomendasi. Ya itu kan kalau PSU itu ada surat suara cadangan yang disiapkan oleh KPU. Itu 1.000 ya surat suara cadangan yang disiapkan oleh KPU kabupaten kota. Nah inilah jadi ya memilih ulang sama dengan seperti tadi pertanyaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa memang PSU itu tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih. Ya, karena memang waktunya hanya 10 hari setelah hari pemungutan suara itu dilakukan gitu ya. Jadi tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih, tidak ada namanya kampanye itu. Tidak ada namanya kampanye, jadi dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemungutan suara oleh KPU kabupaten ya. Jadi dilaksanakan oleh KPPS yang sama. Nah, dulu saya pada saat jika ada jika ada PSU, maka ada beberapa kemungkinan itu biasanya penyelenggara pemilunya, KPPS-nya ada yang sudah tidak mau gitu ya. Ada yang tidak mau melaksanakannya itu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak mau melaksanakan oleh KPPS itu, kita kan nanti identifikasi ada berapa orang KPPS yang tidak mau untuk menolak itu ya. Maka itu bisa dilakukan oleh PPSK atau PPK atau misalnya KPU kabupaten yang langsung itu menjadi KPPS itu di KPPS itu. Nah, ini juga harus ada seleksi. Jangan sampai misalnya KPPS-nya itu melakukan pelanggaran administrasi berat itu sehingga terjadinya PSU. Nah, orang seperti ini harus dilakukan punishment agar supaya jangan lagi dia menjadi penyelenggara di KPPS. Jangan sampai terjadi 2 kali itu. Kalau terjadi 2 kali PSU lagi. Nah, itu jadi penyelenggaranya harus memang orang yang berintegritas, yang memang memiliki mencermati secara hati-hati terhadap proses tahapan pemungutan suara itu. Jadi PSU itu nanti juga sama, jadi dibangun TPS itu, dibangun TPS, kemudian KPPS-nya akan mengirimkan C6 itu, C pemberitahuan itu sekarang ya, C pemberitahuan sesuai dengan TPS yang bersangkutan yang ada di dalam DPT itu maupun DPTB. Jadi ini sama dengan seperti biasanya tahapannya, mulai dari pemberian
C6 itu pemanggilan kepada pemilih untuk datang di TPS menyampaikan hari apa pelaksanaan pemungutan suara, TPS berapa itu. Nah itu ya kemudian KPPS mengumumkan, boleh saja misalnya disosialisasikan, mengumumkan kepada masyarakat melalui rumah-rumah ibadah, apakah masjid atau gereja dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Itu kita memitigasi dampak terhadap tingkat partisipasi pemilih. Ya. Jangan-jangan pada saat TPS itu dilakukan PSU, itu tidak sama dengan tingkat partisipasi pemilih sebelumnya itu. Apakah berkurang itu kan? Karena tadi orang kan pasti jenuh untuk datang lagi ke TPS, tidak mau lagi dan segala macam itu. Nah itulah harus diantisipasi oleh KPPS, mengumumkan itu kepada pemilih itu ya di lingkungan RT RW-nya, itu sesuai TPS-nya berada di mana dan segala macam. Jadi sama dengan dimulainya hari pemungutan suara itu. Berarti prosesnya. Suara yang kemarin misalnya sudah dihitung di TPS itu dianggap hangus. Ya itu dianggap batal. Batal. Ya jadi dalam melakukan rekapitulasi nanti itu hasil yang digunakan oleh TPS yang bersangkutan tidak ada lagi. Jadi dimulai ulang yang baru. Saya membayangkan Pak Dokter, teman-teman di KPPS ini dari pagi kembali ke pagi. Iya itu. Kemudian ketika nanti disuruh ulang lagi begitu dia mungkin sudah trauma gitu. Bagaimana orang bilang beratnya kerja menjadi petugas di TPS ini. Nah, itulah salah satunya tadi itu yang saya sampaikan. KPU perlu menginventarisasi KPU kabupaten ya, menginventarisasi yang mana KPPS itu yang masih mau atau tidak mau atau misalnya bermasalah. Itu diinventarisasi, kemudian dilakukan ada SK kembali untuk meng-SK-kan KPPS tersebut itu ya, supaya menjadi sah itu sebagai petugas KPPS itu. Nah ini yang saya kira penting ya untuk dimitigasi oleh teman-teman penyelenggara pemilu itu ya, karena menyampaikan juga kepada partai-partai politik, kepada saksi agar supaya mendatangkan saksinya. Misalnya kepada partai politik ya tingkat kabupaten kota untuk nanti di TPS mana untuk bisa menjadi saksi di situ. Ya ini saya kira tahapannya sama dengan pada saat tanggal 14 Februari yang sebelumnya sudah dilakukan itu di situ. Nah ini Pak Dokter yang juga menarik saya kira. Apakah ini teman-teman di KPPS ini juga upahnya atau honornya itu akan yang PSU ini akan ditambah atau tetap memakai honor yang sebelumnya? Nah ini kan karena dia kerja double ini, walaupun memang kesalahan ada di situ. Saya belum tahu kan ya karena ini honor KPPS itu yang 1.200.000 itu. Anggota kan itu dia berlaku hanya untuk pada saat satu hari melaksanakan pemungutan suara. Nah itu saya kira karena ini PSU ya KPU harus siapkan kembali itu, siapkan kembali sebagai upah bagi KPPS untuk menyelenggarakan karena satu hari bisa 2 hari nanti dia melakukan sampai dengan penghitungan itu. Nah tetapi yang kita kan belum tahu ya, misalnya PSU itu apa saja, misalnya apakah PSU itu juga harus 5 surat suara. Nah, 5 surat suara, misalnya ada surat suara presiden, kemudian DPR, DPD, DPD provinsi dan DPD kabupaten kota. Karena kenapa? Ada satu peristiwanya itu adalah kenapa diulang seperti itu. Misalnya ada pemilih tadi yang saya sampaikan, salah satunya tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, dia datang memilih KPPS-nya memberikan semua itu, memberikan semua surat suara. Atau misalnya dia terdaftar dalam DPT, kemudian dia memilih antar dapil ya, antar kabupaten, berbeda provinsi, berbeda provinsi, berbeda kabupaten, berbeda kecamatan, sehingga mempengaruhi perbedaan daerah pemilihan.
maka itu tidak boleh dikasih surat suara 55 itu. Oh ya. Ya, jadi itulah yang akhirnya tetapi kejadian-kejadian KPPS ini memberikan surat suara itu sampai dengan 5 surat suara. Nah, itu kan pelanggaran itu. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Jadi kalau misalnya begini, kalau dia misalnya orang Jawa, misalnya dari Jawa Timur, datang memilih ke sini, dia pindah memilih misalnya ya, karena sesuatu pekerjaan dia datang ke sini, kan dia tidak boleh menerima semua surat suara. Dia hanya menerima surat suara presiden dan wakil presiden itu. Nah itu, ini kemudian kalau dia misalnya daerah pemilihan Sulawesi Tengah misalnya, dia pindah memilih dari Palu ya, ke Banggai misalnya ya, ke Banggai, maka yang yang diberikan dia itu hanya surat suara presiden, kemudian surat suara DPR dan surat suara DPD. Nah, surat suara DPD provinsi dan DPD kabupaten kota tidak bisa diberikan. Jadi ini sesuai dengan kategori pelanggarannya itu. Nah, itu maka saya dengar berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman bahwa di Kota Palu misalnya ada 3 TPS yang tidak mengikutsertakan untuk DPRD provinsi itu kan. Nah, itu kan berarti memang apakah nanti hanya presiden, kemudian DPRD kabupaten kota atau DPR RI itu. Jadi satu kesalahan tidak semua ditimpahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Hanya jenis yang terjadi pelanggarannya itu. Iya, terjadi pelanggaran. Karena kalau seperti itu kan terjadi kerugian juga. Misalnya tidak ada kesalahan di situ, kenapa harus diulang? Diakumulasi semua. Diakumulasi suara kan bisa kerugian konstitusional yang dialami oleh calon itu kan. Maka itu KPU harus bisa menjamin terhadap terpeliharanya itu ya suara yang sudah dicoblos ya pemilih itu saya kira penting. Nah, ini semangat teman-teman sahabat podcast khususnya KPPS ini, karena mau diulang ya, mudah-mudahan ada honor tambahannya. Karena saya saja tidak mengalami, tidak bekerja di situ, melihat betul-betul 1 kali 24 jam sampai lewat lah, sampai siang mereka masih berada di situ. Kerjanya sangat berat dan harus diapresiasi saya kira teman-teman. Tapi Pak Dokter, kan seperti contoh yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa ada pelanggaran itu karena ada petugas di KPPS itu memberikan surat suara, sebenarnya itu pelanggaran. Tapi kan sebelumnya sudah ada BIMTEK. Kemudian kenapa bisa lolos ini? Apa human errornya di mana nih? Iya kan, sebenarnya namanya dengan bimbingan teknis itu kan banyak faktor itu ya. Yang pertama boleh jadi orang yang membimtek itu ya, itu tidak mengetahui secara keseluruhan teknisnya. Atau misalnya boleh jadi KPPS yang menerima materi tidak sempurna itu ya. Ya itu yang akhirnya transfer ilmu terhadap dari satu penyelenggara kepada penyelenggara yang lain itu bisa berbeda-beda itu kan. Saya dulu juga seperti itu kan. Berbeda-beda, misalnya KPU provinsi memandang satu peristiwa dengan KPU kabupaten, KPU PPK, kemudian KPPS, karena ini BIMTEK-nya secara berjenjang, mulai dari KPU RI, KPU RI kepada KPU provinsi ke kabupaten, KPU kabupaten kepada PPK, PPK kepada PPS, PPS akhirnya kepada KPPS itu. Nah, ini kan turunnya berbeda-beda nanti ilmu yang disampaikan itu. Tergantung orang penyelenggaranya apakah dia mampu untuk melaksanakan itu. Kalau di pengalaman Bapak sebelumnya kan juga ada PSU ya? Di pengalaman Bapak. Ada apa? Di pengalaman Bapak pernah ada PSU juga? Ada. Di setiap pemilu itu kan, pemilu 2014, 2019 ada PSU, tapi itu kan tidak banyak gitu, tidak sebanyak ini ya. Sebagian kecil, tidak semua kabupaten kota itu. Ini termasuk yang ini banyak ya? Termasuk banyak itu 29 TPS. 29 TPS. Nah, 29 TPS ini yang penting ini adalah bagaimana hal-hal yang kita misalnya harus memitigasi, waspada ya terhadap potensi adanya pelanggaran. Nah, kalau kita melihat beberapa pelanggaran pemilu itu kan ada beberapa itu. Yang pertama
pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini bisa dilakukan oleh KPPS ya terhadap tata cara, prosedur itu. Mekanisme di dalam pemungutan suara itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu namanya pelanggaran administrasi. Nah, itu. Nah, pelanggaran administrasi ini bisa dilakukan, direkomendasikan oleh pengawas TPS di dalamnya untuk melakukan itu. Nah, itu harus memang diwaspadai, jangan sampai terjadi itu dan mengakibatkan adanya PSU kembali. Waduh. Nah, kan berbahaya kalau sudah 2 kali itu di PSU terus itu. Yang kedua, KPPS ini ya yang kita sebut dengan pelanggaran kode etik gitu. Jangan sampai terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara itu, apakah itu KPPS atau bertingkat di atasnya. Karena ini berkaitan dengan perilaku, sikap, profesionalisme, integritas itu ya dari penyelenggara pemilu, itulah yang kita sebut dengan pelanggaran kode etik. Jangan sampai itu terjadi itu. Yang ketiga, ini yang sangat berbahaya lagi, terjadinya tindak pidana. Nah, apa saja misalnya tindak pidana itu termasuk dalam kategori politik uang di dalamnya, karena ini sangat berbahaya, rentan itu di PSU itu kan orang memperebutkan suara itu, memperebutkan suara. Maka ini teman-teman Bawaslu harus bisa mengawal secara ketat itu ya terhadap proses PSU ini. Jangan sampai ada praktek yang dilakukan oleh para calon, oleh para kandidat yang kemudian bisa melakukan politik uang di dalamnya itu. Karena bisa mahal di dalamnya itu ya. Bisa mahal. Yang tadinya misalnya politik uang itu di saat pemungutan suara standar saja 50 sampai dengan 100.000 misalnya dikasih kepada pemilih. Tapi ketika PSU yang sangat menentukan suara calon itu boleh saja melambung tinggi, bisa saja satu suara bisa 1 juta. Satu orang itu. Nah, ini saya kira perlu diwaspadai. Jadi menurut saya tadi itu ya 3 yang perlu diwaspadai terhadap pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang sifatnya administrasi, pelanggaran yang sifatnya kode etik, dan pelanggaran yang sifatnya pidana pemilu. Nah, itu bisa saja berpotensi di saat hari pemungutan suara itu. Pemungutan suara ulang itu ya. Bawaslu lebih sigap lagi, lebih ketat lagi. Jadi ini kan bukan hanya Bawaslu, jadi semua yang ada aktor-aktor yang ada di dalamnya itu ya, sebagai penyelenggara pemilu, masyarakat, pemilih, pemantau itu ya, bisa melakukan pengawasan terhadap masyarakat sendiri, pemilih silakan melakukan pengawasan terhadap PSU itu. Nah, itu tadi ada juga pemilih yang menelpon ke saya, Pak, bagaimana ini soal PSU? Karena sudah ada kandidat ini yang menelpon ke saya. Menelpon itu bagaimana kan? Itu. Karena memang PSU ini sudah tidak ada kampanye kan? Tidak ada kampanye. Jadi perebutan suara begitu sangat rawan itu. Apalagi kalau misalnya di TPS itu selisih suaranya hanya 2 atau 3 antar calon secara internal maupun antar partai politik itu. Jadi ini sama-sama saling merebut itu kan, dan segala cara bisa dilakukan. Karena untuk perebutan kursi itu, apalagi kalau selisih suaranya hanya 1, 2, dan 3 itu terhadap pemenang kursi baik secara internal partai politik, partai A, partai B, partai C, atau misalnya antar partai politik, partai A dan partai B. Begitu. Itu kompetisinya di situ. Jadi potensi itu sangat besar ada di situ. Sangat besar potensi pelanggarannya. Nah, dari pengalaman Bapak di sebelumnya, PSU ini kan sudah ada Bapak bilang tadi, tapi tidak sebesar ini. Tapi saya kembali lagi Pak Dokter, bagaimana partisipasi masyarakat nanti? Kan ini kan, semua diulang, kita ini mau kerja, mau apa segala macam. KPU ini harus bekerja lebih keras lagi supaya mengajak masyarakat untuk bisa memilih. Jangan sampai di sana cuma 2 orang lagi TP. Disitulah tantangannya. Saya pernah itu ketika PSU begitu, saya itu merasa ada kekhawatiran. Jangan sampai besok itu tidak ada orang datang. Nah, itu dia. Nah, kan banyak misalnya karena di hari PSU itu tidak ada liburan. Misalnya kan tidak ada liburan. Nah, kalau
tanggal 24 hari apa itu? Sabtu. Hari Sabtu ya, hari Sabtu berarti kan kantor tidak tidak dibuka kan, boleh. Tapi yang tantangannya itu adalah orang-orang di TPS itu kan sudah pergi bekerja. Betul. Pergi bekerja, pergi aktivitas-aktivitas yang lain, atau misalnya mereka tidak tahu kalau di situ ada PSU itu. Nah, ini tantangan penting bagi penyelenggara pemilu, bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi. Jangan sampai misalnya di TPS itu tingkat partisipasi pada hari Rabu 14 Februari itu dia mencapai 80% misalnya. Tapi ketika PSU dia hanya mencapai 50%, dan itu kejadiannya selalu ada. Seperti itu. Jadi tingkat partisipasi masyarakat itu selalu menurun di saat PSU. Nah, itu bisa kekurangan suara orang. Betul, itu harus perlu diwaspadai. Iya. Karena kerugian karena sudah tidak dianggap kan yang awal itu. Jadi kalau diulang kemudian dia berkurang, rugi lah. Iya, pasti. Bagi yang awalnya suaranya sudah sangat signifikan. Nah, saya tertarik dengan ini Pak Dokter, potensi pelanggaran pidananya sebenarnya. Nah, kalau di tahap-tahapan sebelumnya waktu PSU itu, adakah pelanggaran pidana khususnya money politik di ujung-ujung, misalnya yang lagi hits di kita ini, di masyarakat kita adalah serangan fajar itu istilahnya. Di waktu itu adakah juga potensi itu kemudian yang sempat misalnya ketangkap sama penyelenggara khususnya Bawaslu dan pihak-pihak yang melakukan pemantauan itu, supaya jadi pembelajaran juga untuk masyarakat. Jangan melakukan itu bahwa ternyata undang-undang ini bukan gertak sambal gitu. Iya. Ya, sepanjang yang saya tahu, yang saya lihat itu tidak pernah ada peristiwa pidana itu ya. Jadi mungkin Bawaslu tidak menemukan itu, atau masyarakat tidak ada laporan itu, betul, ya. Betul. Nah, itulah. Jadi saya kira ya sama dengan di pemungutan suara secara normal itu pada tanggal 14 Februari kan tidak ditemukan juga. Ya, betul. Ada banyak juga, padahal orang pemilih yang kita wawancarai dia diberi itu ya. Dia diberi dan segala macam. Tapi kan pemilih juga tidak sanggup untuk melaporkan bahwa misalnya dia itu diberikan, malah diambil itu, betul, kan. Nah, ini yang saya kira kan ada pemeo itu di pemilih. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, itu kan satu kerusakan demokrasi kita, betul, itu ya. Betul, jadi budaya masyarakat yang belum sadar itu terhadap pentingnya suaranya itu, sehingga harus dibeli 50.000, 100.000 itu ya. Nah, saya kira PSO juga begitu ya. Tapi kan tidak ada bukti itu ya, tidak pernah ditemukan. Sepanjang yang saya ikuti di pemilu 2014 maupun di pilkada itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada ditemukan peristiwa pidana yang objeknya itu adalah atau subjeknya itu adalah money politik gitu. Ya, jangan sampai kayak yang terjadi di salah satu kabupaten terus disebutnya. Tidak enak karena tidak dipilih, dibongkar makam, itu kan bahaya ini. Dia sudah kasih duit dan segala macam, itulah dinamikanya. Banyak sekarang kan orang caleg memberikan wakaf tanah untuk kuburan, betul, di dapilnya. Tapi ketika dia tidak terpilih, besok dia cabut ulang wakafnya itu. Ini yang berat kan, karena berharap sudah dipilih, begitu dicek di TPS itu tidak ada yang pilih. Wah, kan gampang sekali deteksi itu. Betul. Nah, ini juga masyarakat juga mungkin bisa kita sampaikan bahwa ya ini demokrasi yang seperti Pak Dokter bilang tadi ini rusak karena satu memberi peluang, satu juga mau menerima, padahal sebenarnya itu sudah merusak demokrasi yang ada. Jadi yang saya kira untuk menjaga kemurnian suara pemilih itu ya di saat pemungutan suara itu kan bukan hanya tugas penyelenggara pemilu untuk menjaga itu, betul, secara baik, tapi ini adalah tugas kita bersama. Tugas dari partai politik, betul, dari para kandidat, betul, dari masyarakat, dari pemilih, betul, sendiri itu. Nah, namun sekarang kan terjadi disparitas itu. Di satu sisi penyelenggara pemilu betul-betul menjaga kemurnian suara pemilih itu ya. Tetapi di sisi yang lain misalnya para kandidat dan partai politik
melakukan penyerangan terhadap pemilih melalui sejumlah bansos itu, bantuan sosial, kemudian berupa bingkisan ya, atau berupa uang materi itu untuk menjanjikan sesuatu kepada pemilih dan lain sebagainya. Itu yang saya kira satu aspek yang menurut saya disparitas itu di satu sisi itu. Oke. Menarik sekali ini sahabat podcast. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Dokter ini adalah sesuatu yang harus kita cermati, lebih cerdas sebagai, ya kita bisa menyebutnya masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi. Ya. Jangan orang bilang kita juga memberi peluang calegnya atau partai politiknya, dan kita menjanjikan akan memilih, tapi tidak juga memilih. Begitu dikasih, ada istilah yang tren itu di masyarakat. Ada uang, ada suara. Nah itu berbahaya. Ya. Jadi orang juga ya sudah kalau begitu kasih, tapi begitu dipilih tetap pilih, ditarik semua. Karpet di masjid dicari, diambil ulang. Banyak pengalaman di beberapa daerah di Indonesia. Yang menarik ini kan ada sebagai bentuk perlawanan itu ya. Satu sisi boleh jadi bahwa mereka ini benci terhadap calon yang melakukan politik uang. Maka itu salah satu sanksi yang diberikan kepada mereka itu tidak memilih, mengambil uangnya tapi tidak memilih. Itu kan sebenarnya ini kan sebagai satu perlawanan begitu ya, mereka yang sadar. Tapi di satu sisi ini sebagai satu sikap yang kurang baik gitu ya, di dalam menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional begitu. Itu yang saya kira dua sisi terjadi anomali itu. Tapi masih ada masyarakat kita yang orang masih mau menolak politik uang itu? Kira-kira Pak Dokter? Ada sih, kalaupun kalau ada, tetapi sangat sedikit orang yang menolak gitu ya. Kebanyakan orang mau menerima. Tapi belum tentu memilih. Nah, hati-hati. Maka itu sebenarnya politik uang itu tidak mempengaruhi terhadap pilihan orang. Nah, dalam satu riset uang dan kekuasaan itu bukunya Burhanuddin Muhtadi, itu dia menyatakan bahwa itu hanya 10 sampai dengan 15% bisa mempengaruhi uang ya, politik uang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk bisa memilih yang bersangkutan. Tetapi 80% tidak punya pengaruh apa-apa terhadap pemilih. Karena tadi itu sebagai bentuk perlawanan pertama kepada kandidat dan partai politik, dan yang kedua ini menjadi kebiasaan, menjadi kebiasaan bagi pemilih kita itu itu karena dia bilang kapan lagi kan, ini hanya 5 tahun sekali kita bisa menerima uang dari mereka itu. Saya kira itu. Akhirnya yang jadi korban caleg banyak yang pengalaman 5 tahun lalu, ada yang tendang kaleng dan segala macam. Iya, tapi kan yang masalahnya sudah berulang-ulang. Ya, betul. Dari setiap pemilu-pemilu calon itu juga melakukan hal yang sama. Tidak juga terpilih. Tapi kenapa melakukan itu lagi kan gitu? Itu intinya. Harusnya kan yang pemilu 2019 sudah tidak terpilih, dia memberikan uang, itu menjadi pelajaran. Baik, luar biasa ini. Kita dapat ilmu lagi nih dari Pak Dokter, karena beberapa hari ini sebelum saya mengundang Pak Dokter, begitu banyak pertanyaan teman-teman, masyarakat, karena masih banyak yang bingung. Ternyata setelah mendengar penjelasan Pak Dokter, kita sudah mulai mendapat gambaran, mendapat informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga masyarakat juga paham bahwa ternyata PSU itu terjadi karena ini, seperti sudah Pak Dokter tadi, bahwa ada potensi-potensi juga pelanggaran di situ. Nah, Pak Dokter, mungkin kita sudah di penghujung ini. Ya, saya ingin Pak Dokter menyampaikan ke publik, masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya penonton podcast Palu, apa yang harus kita lakukan ini di PSU ini, Pak, supaya benar-benar di PSU ini terjadi dengan lancar, kemudian yang dikhawatirkan itu tidak terjadi lah. Ya, menurut saya yang pertama kepada pemilih. Kepada pemilih pastikan bahwa di PSU itu bisa hadir dan datang untuk melakukan pencoblosan ya di hari PSU itu, karena itu merupakan hak konstitusional yang bagi setiap orang itu untuk datang. Kemudian yang pastikan bahwa sesuai dengan nurani kita untuk memilih. Dan yang kedua itu kepada partai politik. Pada partai politik pastikan bahwa
parpol dan kandidat itu memiliki saksi di sana, memiliki saksi di PSU itu ya, supaya dapat memastikan bahwa proses itu berjalan dengan baik itu, dari proses tahapan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara. Dan kemudian kepada parpol dan kandidat ya kita berharap bahwa budaya politik uang misalnya ya itu dihindari di dalam proses pelaksanaan PSU. Biarkan warga itu bebas untuk memilih siapa saja. Kemudian kepada KPPS dan kepada penyelenggara pemilu itu bisa memastikan bahwa penyelenggaraan PSU itu secara profesional dilakukan sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sehingga mengakibatkan PSU lagi dua kali. Nah itu saya kira profesionalisme, integritas itu harus dijaga agar supaya proses penyelenggaraan secara administrasi dan etika penyelenggara pemilu itu dijaga dengan baik gitu. Dan kepada Bawaslu ya itu silakan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap penyelenggaraan proses tahapan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara kembali itu. Saya kira itu. Terima kasih sekali Pak Dokter sudah merespon undangan kami untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan bahasan lain yang lebih menarik, kita undang lagi Pak. Terima kasih sahabat podcast atas kebersamaan Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Tetap di Podcast Palu bersama saya, Roni Sandi.